Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah, taufik, ya, nikmat-nikmat yang tidak terhitung yang telah dilimpahkan pada kita, ya, khususnya pada pagi hari ini lebih khusus daripada yang khusus. Kita bertemu kembali di majelis, ya, di Masjid Agung Jamek Malang. Sholawat wassalam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sudah bersyahadat tidak ada pilihan lain, ya, kecuali kita harus mentaati Allah dan Rasulnya dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan senang maupun susah, ya, dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah kita berusaha untuk mentaatinya. Kita masih lanjutkan, ya, pengajian kita dalam surat Az-Zukhruf, ya. Dalam ayat yang lalu itu dijelaskan, ya, bahwa orang yang sudah tertutup hatinya, tidak mau mengikuti mentaati Allah dan Rasulnya, ini didampingi, ya, namanya korin, ya. Ya, yang mendampingi itu adalah setan, ya, kemanapun arahnya dia selalu ditemani oleh setan. Orang yang sepian nanti di akhirat akan sangat menyesal, ingin menjauhkan dirinya dengan korin, ya, temannya yang berbahasa setan itu, minta pada Allah mudah-mudahan dijauhkan sejauh-jauhnya, gitu, ya. Nah, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini, ya. Tapi kalau sudah di akhirat kan, ya, tidak ada kesempatan kita untuk bertobat, ya. Sekarang mumpung masih hidup ini, cari jalan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan ayat 40, ya, dalam surat Az-Zukhruf. Apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa anta tusmi'us summat, ya, tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Ini pertanyaan, ya. Afa anta, ya, hamzah istifham. Maka apakah engkau, ya, engkau ini, anta ini Nabi Muhammad maksudnya, mampu, ya, di sini diterjemahkan memperdengarkan, artinya menjadikan orang yang tuli itu bisa jadi dengar. Mampu enggak kau Nabi Muhammad, ya, kata Allah begitu, au tahdil umya, atau menunjuki orang yang buta, wa man kana fi dhalalim mubin, dan orang dalam kesesatan yang nyata. Dan ini ceritanya begini, ya. Nabi Muhammad itu kan ingin sekali orang tuh kalau bisa semuanya patuh pada beliau, ya, beriman, beribadah, berakhlak, ya, sesuai dengan petunjuk Allah untuk beliau, karena beliau diperintahkan untuk mendakwahkan itu. Sangat-sangat ingin, gitu, ya.
Tapi kan kenyataannya ada orang itu yang hatinya sudah tertutup, gitu ya. Ya. Jadi sini ya kata sum itu bukan sekedar buta matanya, ya, tapi buta hatinya. Ya. Jadi apakah engkau bisa, ya, menjadikan orang yang hatinya buta itu jadi bisa melihat, gitu ya. Termasuk orang yang ya tuli, ya. Tuli itu enggak mendengar, ya. Cara Jawane budek karena begitu, ya. Tapi yang tuli ini bukan telinganya, tapi hatinya, gitu ya. Ini pertanyaan dari Allah, ya. Ya, jawabnya gimana? Orang itu fi dhalalim dalam kesesatan nyata, ya. Kemarin saya contohkan, kalau orang itu sudah ya sukanya minum, judi dan sebagainya, itu kan itu sudah buta tuli. Ada azan pun enggak, telinganya sendiri ya mungkin dengar, telinganya waras, ya. Kata dokter THT sehat itu. Tapi hatinya itu sudah tertutup. Padahal Nabi Muhammad ingin, gitu ya. Tapi seperti itu, ya, ada batas-batasnya. Ya, kalau tidak kemauan Allah, ya, membukakan mata dan hati orang yang seperti itu jangan ngoyo, kan kira-kira begitu. Ya. Ya, memang ternyata ada dari sekian banyak orang itu 1-2 orang yang asalnya itu fi dhalalim mubin dalam kesesatan nyata itu tahu-tahu muncul dia sebagai tokoh penganjur, itu kan banyak. Ya ada, ya, tidak banyak, ada. Ya, contoh di dalam dunia perwalian juga ada, gitu ya. Tokoh preman barangkali juga ada. Tokoh preman antara lain barangkali namanya Anton Medan, itu pernah kita dengar. Itu kan tokoh preman, ya. Tapi sekarang punya pesantren, kan semacam itu. Ya. Itu karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan nggak banyak, ya. Nggak banyak, ada 1-2 yang memang Allah menunjukkan gitu. Ya, kalau memang Allah membuka hati yang orang tertutup itu ya bisa, karena Allah itu ya ayakulahu kun fayakun, kalau mengendaki maka apa yang dikehendaki Allah itu ya terwujud, gitu ya. Tapi Nabi ya bagaimana bujuk, kayak seorang memang diutus Allah menyampaikan risalah, ya ingin semuanya itu bisa taat, ya, mengikuti beliau. Tapi Allah memberi, ya, ini artinya apa, ya, batas-batas tertentu sejauh mana kemampuan Nabi untuk mengajak, untuk mendakwai orang. Jadi awal-awal saja keluarga beliau namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu seperti itu, ya, memusuhi beliau habis-habisan, ya, secara fisik maupun mental. Kalau pada ayat 36 yang lalu, ya, Allah menggambarkan bahwa orang-orang musyrikin itu sangat berpaling, ya, dengan kalimah atau dengan kata yakshu, itu artinya rabun, ya, misik ketok-ketok, ya, nggak begitu jelas. Ya, katanya begitu, ayam itu kalau udah sore itu rabun, ya. Jadi gampang, cekelannya gampang, ya. Ya, jadi kalau ingin nyembelih ayam untuk mulutan itu nyekelnya sore-sore, itu ayamnya nggak awas lagi, gitu. Sedang ayat di atas, ya, Allah menggunakan kata as-summu, ya, short mim dengan tasdid, dan al-umyu, ya. Ini mengisyaratkan bahwa siapa yang membiarkan penyakitnya tanpa berusaha mengobatinya, maka penyakit tersebut dapat bertambah parah. Ya, pertama kalau orang itu maksiatnya didik ngombe tok, gitu ya, judi enggak, tapi gak ditambani, ya.
Ya, ngombe ini nggak ditambah, nggak dihentikan tuh nanti nular ke penyakit-penyakit yang lain. Ya, penyakit hati, penyakit fisik juga begitu. Saya pilek belas gak ditambani. Ya, mestinya harus istirahat. Ya, flu itu biasanya kan cukup istirahat cukup itu bisa sembuh kan ya. Makan makanan yang bergizi. Gitu ya. Ini dibiarkan bekerja tanpa tahu istirahat. Ya, penyakitnya itu parah. Ya, nggak waras-waras, nggak sembuh-sembuh. Jadi penyakit itu harus kita obati semasa masih belum berat. Ya, ya, kan periksa itu kan diketahui ada kanker itu mungkin ada stadium 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4 itu sudah sulit itu untuk dia, entah operasi, entah kemo dan sebagainya ya. Tapi kalau sejak awal diketahui barangkali lebih mudah pengobatannya. Penyakit hati pun juga semacam itu. Kalau ayat yang menggambarkan rabun itu kan masih melihat tapi tidak jelas. Kalau ini summu itu sudah betul-betul buta, nggak bisa melihat. Ya, penyakit itu baik penyakit fisik atau lebih-lebih penyakit spiritual itu ya. Jadi kalau orang sudah berat penyakitnya, wis gak eling, gak pernah nyebut asma Allah, gak pernah istighfar pada Allah, ini kan sudah penyakitnya sudah berat ya. Nah, itu juga pengobatannya harus intensif kalau ingin sembuh gitu ya. Kalau ingin sembuh pengobatannya harus intensif ya. Ya, mau Quran mungkin kadang-kadang dia sudah nggak percaya pada Quran, itu kan beratnya begitu ya. Ya. Kalau sudah penyakitnya berat. Oleh karena itu ya, al-muhafadzatu ya, menjaga itu lebih ringan daripada mengobati. Ya, oleh karena itu anak-anak kita sejak kecil sudah dikenalkan Quran, dikenalkan ngaji, dikenalkan dengan orang alim dan sebagainya. Itu maksudnya begitu supaya tidak kena penyakit yang berat semacam itu. Ya, seorang yang asalnya hanya mengalami sesat sedikit ya, jika enggan tidak mau menerima nasihat maka ia akan semakin sesat ya. Nabi pernah bersabda ya, yang artinya seseorang senantiasa melakukan kebohongan pada akhirnya akan tercatat sebagai pembohong. Ayuk taba kadzaban. Jadi kalau orang yang selalu jujur nanti akan dicatat siddiqan, orang yang paling jujur. Dan jujur ini adalah pertama-tama dalam kehidupan kita yang harus kita pegang teguh. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Ya, seberat apapun jujur harus kita pegang teguh. Ya, itu pesan Nabi begitu ya. Wa yakum bil kadzibi, awas ya tentang kebohongan. Wa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Ya, bohong itu mengarah pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, perbuatan jahat itu menarik orang ke neraka. Ya, tidak transparan itu adalah salah satu wujud daripada kebohongan kan ya. Pak, kayane oleh rezeki piro 15.000 kan ndak 15.000. Ya, misalnya untuk keluarga itu, jadi rezeki itu juga tahu, istri bisa ngatur sing 10.000 kayak belanja, mungkin 1-2 ribu bisa dicelengi, mungkin besok rezekinya kurang kan begitu ya. Ini kejujuran ya, kejujuran. Anak pun tahu rezeki ini bapak sakmene, saya tidak akan menuntut lebih dari itu, nyusahno bapak kan gitu. Ya, ini harus kita tanamkan. Pada suatu hari ini ada cerita yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Tidak tahu itu siapa, Umar bin Khattab atau yang lain ya. Datang ke tempat penggembalaan
ya, pangonan orang ngon kambing gitu. Yang ngangon itu anak kecil, kambingnya banyak. Cara kene, le tuku wedhusmu sitok. Ya. Oh mboten angsan niki sanes gadahan kula, niki gadane juragan kula. Oh sakmene kae sitok ae kakak ketok. Ya. Apa kata anak itu jawabnya? Ainallah. Di endi Gusti Allah? Gusti Allah ku wonten. Gusti Allah mriksane, Gusti Allah mireng lho. Itu anak kecil yang demikian ya, tertanam iman ya, akidah bahwa Gusti Allah itu mendengarkan dan melihat apapun, walaupun orang lain nggak melihat ya. Sekarang kan banyak pokoknya wong liya kanu ya wis tak lakoni. Lah ini berbahaya. Ini termasuk nanti kebohongan situ deh. Ya, sikap tersebut akan berangsur-angsur menjadi kebiasaan, jadi sehingga menjadi karakter ya. Kejujuran sejak awal itu juga begitu ya. Mulai di sekolah wis entuk biji piro ae bapak gak nuntut, pokoknya kowe ana masinau oleh biji piro dari guru ya syukur. Bapak gak nuntut kowe ranking 1, ranking 2. Sing penting kowe sinau golek ilmu sing bener kan gitu. Kadang-kadang kan dituntut, akhirnya bisa tidak jujur gitu ya, enggak jujur pada bapaknya dan sebagainya karena ingin tetap tuntutan bapaknya, enggak jujur ya, nyontek dan sebagainya itu ya. Ya, kemarin barangkali ada kemajuan sekolah-sekolah itu pintu gerbangnya ada CCTV, itu bisa melihat nawang nyolong sepeda ketok gitu ya. Kalau di kelas barangkali ada murid nyontek juga ketahuan gitu. Ya, itu alat ya, teknologi, tapi hati tetap harus dituntun yang baik ya. Ada atau tidak CCTV, pokoknya aku garap sak isaku, itu aja. Kita lanjutkan ayat 41 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Ya. Sungguh ya, seandainya kami ya, nun itu nahnu ya, seandainya kami membawamu pergi ya, ini yang mengatakan sungguh itu nun di belakang nadhabanna ya, fa inna minhum muntaqimun, sesungguhnya kami akan menjadi penyiksa bagi mereka ya. Intiqam, muntaqim, orang yang menyiksa, maksudnya ini Allah ya. Au nuriyannaka alladzi wa'adnahum, atau kami memperlihatkan kepada kamu yang telah kami beritakan kepada mereka ya, umat-umat terdahulu. Fa inna alaihim muqtadirun, karena sesungguhnya kami atas mereka adalah amat berkuasa. Pirose ya, abote macam-macam, apa gunung meletus ya, apa akibatnya, sekundernya lahar dingin ya. Magelang Jogja itu berapa kali itu ketumpuan material vulkanik ya. Ya, ini kadang-kadang perilaku manusia. Kalau di Jember namanya Kecamatan Panti, itu di lereng Argopuro, itu barangkali mungkin karena kesalahan manusia ya, alase di gunung dibabati banyu udan langsung lemai ya, longsor ya, karena kandungan ayat yang mengandung isyarat tentang jatuhnya siksa pada orang-orang yang durhaka, maka lebih jauh ayat 41 ini menyatakan
sungguh ya, seandainya kami Allah membawamu pergi jauh dari lingkungan mereka, ya, lingkungan orang-orang yang ingkar, ya, baik dengan mewafatkanmu, ya, menjadikan kamu mati, atau dengan cara apapun sebelum engkau meraih kemenangan, keberhasilan, maka sesungguhnya kami Allah melalui malaikat-malaikat, ya, akan menjadi penyiksa di akhirat nanti. Ya, Allah di sini melalui ya inna minhum, ya, akan menyiksa itu malaikat, ya, penjaga neraka namanya Malik. Ya, belum malaikat Zabaniyah, ya, oleh karena itu Allah bukan fa inni tapi fa inna, ya, Allah dengan tentaranya yang berupa malaikat yang akan menyiksa. Karena itu jangan risau atas gangguan mereka, gitu ya. Nabi kalau ya Abu Jahal, Abu Lahab ini mengganggu, tidak usah risau lah. Kan gangguan itu macam-macam, ya. Nabi sholat di Hijr Ismail itu ada, ya, orang musyrik itu yang serbannya itu dipasang di leher Nabi kemudian ditarik ke belakang, ya. Itu salah satu contoh, belum dilempari dengan kotoran macam-macam. Ya, Nabi jangan risau, ya, atas gangguan mereka, ya, seperti itulah. Atau jika engkau ingin, engkau Nabi, bisa juga kami memperlihatkan kepadamu ketika engkau berada di tengah-tengah mereka siksa yang telah kami beritakan, yakni ancamkan kepada mereka, ya, wa'ada, yaitu sini mengancamkan pada mereka, karena sesungguhnya kami, ya Allah, itu maha kuasa. Ya, kalau tadi saya contohkan di sini di zaman itu enggak begitu kan. Misalnya dalam perang Badar, ya, tentara Islam itu sekitar 300, tentara musyrik itu sekitar 1000, ya. Toh yang 300 bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tadi itu muqtadirun, itu asalnya kan juga dari qaf, dal, dan ro. Artinya bisa artinya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Qadiron muridan aliman itu sejak kecil kita sudah hafal itu, ya. Allah itu maha kuasa. Ya, kata muqtadirun terambil dari kata qudroh, yakni kuasa. Penambahan huruf tak, ya, iktadaro, itu ada dalam bahasa Arab, itu ada fi'il itu yang asli, misalnya qadaro itu asli, ada tambahan namanya mazid. Dari qadaro kok bisa iktadaro, mengandung makna kekuasaan dan kemampuan yang sangat besar lagi, jelas. Ya, Gaddafi itu juga punya kekuasaan, tapi juga terbatas. Walaupun sekarang mungkin masih bisa mengatasi pemberontaknya, tapi pada suatu saat barangkali tidak bisa semacam. Tapi kekuasaan Allah tidak ada yang bisa membatasi. Allah itu aziz, kalau menghendaki sesuatu jadi, baik untuk yang baik menurut manusia ataupun yang jelek menurut manusia. Ya, yang baik itu menjadikan Indonesia tenteram, rukun, makmur, itu Allah itu bisa, ya. Tapi kalau enggak rukun misalnya, kemudian musuhan satu dengan yang lain, Indonesia barangkali hilang jadi bangsa, itu juga Allah juga bisa. Ya, oleh karena itu kita sebagai bangsa yang dianugerahi tanah yang subur makmur ini harus banyak syukurnya pada Allah, ya. Syukur kita wujudnya yaitu menggunakan anugerah Allah ini untuk menjadikan Allah itu ridho, gitu, bukan jadikan Allah itu murka. Ya, kalau
kemakmuran, harta yang melimpah digunakan untuk berbagai macam maksiat, itu Allah bisa murka. Ya. Jadi orang-orang mungkin lupa, saya nggak tahu. Ya, tapi jelas itu ada yang lupa, itu ada ya. Kalau komentar orang-orang itu ya yang di atas itu lupanya banyak, sehingga nggak mikir no sing isor-isor gitu ya. Ya, jadi menurut statistik itu ya kemajuan ekonomi itu ya bagus gitu ya. Tidak pernah katanya devisa itu sampai 100 miliar orang Indonesia, itu tidak pernah. Sekarang itu bisa mencapai. Tapi dibandingkan dengan Cina, sana itu triliunan miliar. Ya, contohnya tenaga kita yang ada di Libya itu hanya ratusan. Tapi Cina tenaga kerja sana puluhan ribu. Ya, karena memang Libya itu membangun butuh tenaga-tenaga ya, yang profesional ya, baik itu untuk minyak maupun bangunan kota ya. Jadi kita masih terbatas. Tapi dari segi pas ribut-ribut begini ya, pemerintah nggak nemen-nemen repot sing di evakuasi hanya ratusan gitu ya. Tapi Cina walaupun puluhan ribu ya kirim pesawat gede-gede untuk mengangkut warga negaranya ya. Itu ada sisi enteng dan abotnya ya. Tapi kalau mereka itu tenaganya puluhan ribu, itu juga mendatangkan devisa yang sangat luar biasa bagi negaranya ya. Jadi semacam itu ya, ayat ini menjelaskan kalau toh ada orang-orang yang masih tetap ingkar, maka Allah lewat malaikatnya nanti di akhirat akan menyiksa orang-orang yang ingkar ini ya. Kita lanjutkan ya sampai dengan ayat 44 nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi ukhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa inna la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Shadaqallahul azim. Ini barangkali perintah Nabi kepada Nabi kalau sudah menghadapi begitu berat ya tantangan itu, fastamsik billadzi ukhiya ilaika, maka berpegang teguhlah dengan apa yang telah diwahyukan pada kamu ya. Yang penting itu berpegang teguh. Toh dakwah itu juga ada aturannya. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Semuanya sudah ada pedomannya. Jadi enggak mungkin akan nabrak ngalor ngidul. Saya kira kalau sudah berpegang teguh pada Al-Qur'an, jalannya sudah lurus. Karena apa? Innaka ala siratim mustaqim. Ya. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu la dzikrul laka, dan sesungguhnya ia benar-benar suatu kemuliaan bagimu, wa liqaumika, dan bagi kaummu, wa sawfa tus'alun ya, kamu kelak akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Ya, kalau sudah pegang teguh pada Al-Quran, pada sunnah Rasul, ya sudah. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Pertanyaan kubur kan begitu ya. Wa man nabiyuka, Muhammadun Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ujian yang sudah dibocorkan, baik. Tapi walaupun sudah bocor, belum tentu orang itu nanti bisa mantap di kubur itu bisa menjawab semacam itu. Kalau tidak terbiasa setiap hari kita komunikasi dengan yang punya hidup dan yang berhak mematikan ya, komunikasinya diatur ya, sholat ya, zikir macam itu komunikasinya, baca Quran ya. Kalau memang salah satu dari dua hal yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu itu terjadi ya, artinya tetap membangkang, Allah akan menyiksa
dan seterusnya dan seterusnya, dan Allah kuasa untuk melakukan itu. Dan jika kuasa Allah demikian besarnya yang dapat membinasakan siapapun yang mengabaikan wahyu atau menentang kebenaran yang disampaikan Rasulnya, wahai Nabi Muhammad, ya, itu Allah salah gitu ya, berpegang teguhlah dan tingkatkan upayamu secara sungguh-sungguh dalam berpegang teguh. Ya, Nabi sendiri suruh berpegang teguh dan mengupayakan orang lain juga bisa berpegang teguh. Ya. Kalau kita selamat, jo selamat dewi, kanca-kancane dijak selamat kan begitu, maksudnya kan begitu ya. Ya, jadi ngajak orang lain untuk berpegang teguh pada syariah, ya, dan tingkatkan upayamu, ya, dengan segala kesungguhan, ya, dengan apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu sejak wahyu pertama yang kau terima hingga kini dan seterusnya, ya, billadzi uhiya ilaika, ya, wahyu pertama kita ingat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini masih dalam perjalanan Zuhruf, ini belum sampai ayat yang akan diterima lagi. Ya. Yang diturunkan di Arafah waktu Nabi haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Berbagai macam Al-Quran tentang apa saja, tentang akidah, ya, bertauhid, dilarang syirik, itu intinya begitu ya. Percaya pada yang gaib, ya, rukun iman itu. Kemudian juga tentang syariah, paling tidak kita yang diberi kemampuan cukup melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, belum yang lain-lain yang berhubungan dengan sesama makhluk, baik manusia maupun binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya diatur, ya. Wala tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di bumi. Innallaha yuhibbul mufsidin, Allah tidak senang atau benci pada orang-orang yang bikin kerusakan. Itu sudah mencakup semuanya. Istamsik, itulah pegang teguh, ya. Karena apa? Ya, di sini ditegaskan, ya. Ya, sesungguhnya yang diwahyukan kepadamu dengan kataan Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar. Ya, di sini diartikan ladzikrun, ya. Bagi siapa? Ya, ya bagimu dan juga bagi kaummu, ya, bahkan semua yang mengikuti tuntunannya. Dan kelak kamu semua, engkau dan mereka, orang-orang yang ikut kamu akan ditanyai, yakni diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, yang pertama kan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati bil abdu as-shalah. Yang pertama-tama dihisab itu pada hari akhirat itu sholatnya. Ya, fa in sholuhat fa sholuhas sairu amalihi. Kalau sholatnya bagus itu, ya, yang lain-lain itu insya Allah, ya, karena orang sholat itu kan tanha anil fahsya wal munkar, ya, sholatnya itu mencegah dari perbuatan yang jelek. Mosok wis sholat esik mendolimi orang lah, itu, ya, artinya sholatnya belum baik kan gitu, ya. Ya, itu yang, ya, Pak, in fasadat, kalau sholatnya itu kurang bagus, rusak, fasada sairu amalihi, ya, itu yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antara hamba dengan hamba itu ada hitungannya sendiri. Utang piutang dorong dilunasi, pernah nempeling, pernah nyodok, itu nanti yang ya, antara hamba dengan hamba. Tapi antara hamba dengan Allah itu pertama-tama ada sholatnya, ya. Sholatnya bagus, di kuburan itu ada malaikat mau datang, sholatnya berupa makhluk. Malaikat, uang ini aja siksa, okay. Itu, ya, makhluk itu mungkin di kepalanya,
ya puasanya nanti juga gitu. Wong ki salate posone Ramadan apik, poso sunat barang kan gitu ya. Mungkin sebelah kanannya orang yang di kuburan itu malaikat do siksa wong ki, iki posone apik wong iki gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sehingga dikubur aja sudah enak gitu ya, karena amal ibadahnya di dunia ini baik ya. Kalau sudah kan begitu lah cara Jawa jadi turune manten anyar kan begitu ya. Ya, jadi itu sudah ya doa kita ya, al-majal qabrahu raudhatan min riyadil jinan, ya Allah jadikanlah kuburnya ini seperti kebun surga. Wala taj'al khufratan min khufratin niron, jangan sampai ya kuburan ini seperti ya gua di neraka begitu ya. Lalu sudah baik, kita sudah berpegang teguh pada Al-Quran yang perintahnya fastamsik, Nabi diperintah ya ilaika ya wali qaumika, dan untuk kaummu, orang-orang yang mengikut kamu. Ya, kalimat zikir wa innahu la dzikrun, Quran itu ya. Kata zikir sendiri bisa dikaitkan dengan akal pikiran dalam arti mengingat ya. Udhkurullah ya, ingatlah pada Allah, sebutlah asma Allah. Ya, Nabi pernah bersabda, udhkuru mahasina mautakum ya. Kalau ada orang mati sebutlah kebaikan orang ini. Oh, orang ini dermawan, orang ini akhlaknya baik ya. Jangan ungkit-ungkit kejelekannya. Kalau ada kejelekan pada bapak ya mintalah dimaafkan gitu ya. Kalau ada orang mati, tapi kenyataannya memang ada ya, orang itu memang selamanya itu ganggu kebudayan masyarakat. Matinya dia masyarakat seneng, wis kan maling maneh gitu. Ya, tapi ada orang yang disayangi, ditangisi waktu meninggal. Orang ini orang yang baik, sopo ya kira-kira gantine kan gitu ya. Kalau orang baik, mudah-mudahan ada pengganti orang yang semacam ini, bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Itu kenyataan di masyarakat memang begitu. Tapi perintah Nabi, sebutlah kebaikan orang yang mati. Bisa juga ya, zikir itu dengan menghadirkan ke dalam benak apa yang tadinya terlupakan, dan inilah yang berarti mengingat. Ya, zikir itu bisa menyebut dan juga bisa mengingat, mengembalikan dalam pikiran. Biar lupa, orang jatuh jebret, jatuhnya ngeblak otaknya sini, memorinya hilang. Ya, itu harus melalui proses penyembuhan. Ya, banyak itu ya yang karena gangguan otak. Ya, memang ingatan itu kan memang di situ letaknya. Ya, ingatan bukan di tangan tapi di otak. Kalau kata zikir dikaitkan dengan lidah, maka ia bisa berarti menyebut wadkurullah dzikran katsiran. Ya, kita bisa menyebut Allah, 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 la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Macam-macam itu namanya zikir dengan lisan. Ada zikir lisan, ada zikir qalb, ya, hati saja. Ya, saya kadang-kadang bingung, orang tuh muter tasbih kok cepet temen. Padahal kalau lisannya kan nggak mungkin ya secepat itu, tapi hatinya dia itu selalu ingat pada Allah. Jadi nggak salah kalau muter tasbih cepet itu. Ya. Ya, dan dalam konteks ya ayat ini pelakunya adalah orang lain, yakni menyebut kebaikan dan keistimewaan siapa yang diturunkan kepadanya dan untuknya wahyu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari sini kata zikir dipahami dalam arti kemuliaan. Ya, karena itu memang memahami Al-Quran itu memang harus ada tuntunannya. Kalau kita dzakara guru hanya ingat saja, ya maknanya bisa kurang daripada makna yang terkandung dalam Al-Quran ini. Zikir di sini maknanya kemuliaan. Ya, kedua makna di atas dicakup oleh kata zikir, yakni Al-Quran adalah kemuliaan sekaligus peringatan. Ya, ada. Perlu saya sebut atau tidak ya.
Ya, Ahmadiyah itu punya kitabnya Tazkirah. Ya itu jadi pedoman mereka yang isinya itu mungkin mengutip ayat Quran tapi dimaknai menyimpang daripada tujuan Al-Quran. Ya, sehingga sebagian kaum muslimin lebih suka kalau Ahmadiyah itu wis gawe agama dhewe lah. Ojo gawe Al-Qur'an, ojo gawe masjid gitu. Karuan kan saudara kita yang Hindu hari rayanya nyepi dia ke pura ya, itu sudah jelas ya, kita tetap aja menghargai mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi sing awu-awu itu yang paling repot. Ngakune Islam gitu ya, menggunakan Quran tapi dimaknai menurut selera mereka. Kemudian juga membuat masjid yang itu adalah identitas kaum muslimin. Ini yang agak sulit ya, pemerintah kita juga sulit. Dan Ahmadiyah ini internasional gitu ya. Bukan hanya sekedar di Indonesia tapi di mana-mana ada. Al-Biqai ya, salah seorang fasir memahami kata saufatus alun ya, dan kelak kamu akan ditanya, dalam arti kelak kamu akan menjadi rujukan dalam berbagai cabang ilmu ya, jadi bukan pertanyaan di akhirat ya saja. Kamu akan ditanya menyangkut persoalan agama dan keduniaan oleh penduduk bumi ya. Tadi itu kamu orang berpegang teguh ini ya, akan ditanya atau membuat penilaian, oh ini penyimpangan begini, penyimpangan ini, itu bisa menilai misalnya di mana penyimpangannya Ahmadiyah, bisa menunjukkan karena orang berpegang teguh pada Al-Quran ya. Contohnya yang pokok, Nabi itu adalah khotamul anbiya wal mursalin, penutup. Mereka masih mengakui salah satu sekte dari mereka, Qadian, itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi misalnya gitu. Itu kan oh ini tidak benar sudah. Saya dulu punya teman ya, tapi sudah meninggal itu ya. Kalau kuliah itu kalau ada diskusi mesti memulai dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya guru besarnya kamu kok setiap ngomong mesti bersyahadat, yang lain-lainnya tidak langsung gitu. Ya, ini kebetulan dia pengikut Ahmadiyah. Ya. Sudah wafat ya. Mudah-mudahan di akhir hidupnya dia bertobat. Ya. Sebagian ulama memahami kemuliaan yang dimaksud tertuju hanya kepada kaum Quraisy atau bangsa Arab dengan alasan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa Arablah yang menyandang kemuliaan itu. Ini sebagian ya, karena diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, bahwa Nabi apa bertanya tentang siapakah yang menangani persoalan ini sesudah beliau wafat, beliau berdiam tidak menjawab sehingga ayat ini turun gitu ya. Jadi memang bagaimana juga ada hadis-hadis yang entah sahih atau tidak, memang bangsa Quraisy masih mempunyai kedudukan yang ditinggikan ya. Waktu Al-Quran awal-awal tersebar sehingga lahir namanya Mushaf Utsmani, itu kan begitu ya, orang Arab dari Syam ya, orang Islam dari Yaman, orang Islam dari Basrah, itu bacaannya berbeda-beda, enggak podo gitu. Pada sumbernya Nabi ya, mendengar dari Nabi, jadi guru-guru di daerah-daerah ini bisa ucapannya berbeda-beda ya. Ya sini dengan Madura aja, A-nya itu A-nya Jawa dengan A-nya Madura kan berbeda ya, kan gitu ya. Ya semacam itu. Kemudian ada yang usul kepada Khalifah Utsman, kalau ada perbedaan itu kembalikan pada logat Quraisy. Itu kelebihan Quraisy. Jadi kalau ada perbedaan itu harus dikembalikan pada logat ya, bahasa suku Quraisy, bangsa yang masih terpelihara kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu lagi, Mushaf Utsmani itu yang dipegangi kaum muslimin, khususnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu mencakup lebih dari 85% kaum muslimin ya. Di samping ada Syiah
ya, mungkin di Iran, sebagian di Bahrain, sebagian di Pakistan. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih rukun, ya, tidak mencurigai yang satu dan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.